Mari kita lanjutkan, kita buka, saudara, di dalam halaman 105. Gereja atau tabernakel rohani akan berdiri tanpa penundaan lagi. Gereja atau tabernakel rohani akan berdiri tanpa penundaan lagi. Wahyu 10 ayat 5-11. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah. Garis bawahi, saudara, genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Apa yang diberitakan, saudara? Apa yang diberitakan kepada hamba-hambanya dan para nabi? Ini adalah perjanjian lama, hamba-hamba dan para nabi, bukan perjanjian baru. Hamba-hambanya dan para nabi, apa yang diberitakan? Rahasia keputusan Allah atau keputusan rahasia Allah. Dan kita tahu semua ada di dalam gulungan kitab. Sungguh luar biasa, saudara. Nabi-nabi diperintahkan untuk bernubuat kedatangan Mesias dan bernubuat lahirnya bait Allah. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus berbuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Perhatikan, saudara, dari zaman perjanjian lama, para nabi bernubuat. Sampai digenapilah kedatangan Tuhan Yesus dan para rasul bernubuat untuk kedatangan kali kedua Tuhan Yesus. Jadi Alkitab adalah kitab nubuat. Hidup orang percaya, umat Allah adalah hidup untuk bernubuat. Karena saudara dan saya lahir dari nubuatan para nabi. Jadi saudara harus mengerti, Tuhan menghendaki supaya kita tetap bernubuat. Artinya gereja lahir di kampung, di kota, di desa, di gunung lembah, bahkan dimanapun, saudara, untuk menjadi rumah doa yang bernubuat. Bapak Ibu harus mengerti dengan benar. Setiap saudara, khususnya yang di luar kota, saudara yang ada di pada penggembalaan, khususnya gereja-gereja besar, saudara, mari, saudara harus mengerti bahwa gereja adalah rumah doa. Dan disitulah terjadi hubungan di dalam kekeluargaan. Ingat, kita sudah belajar, dalam gedung gereja tidak ada Tuhan. Tapi dalam persekutuan orang percaya ada Tuhan. Apakah di dalam gereja yang kita hadir ada persekutuan? Persekutuan dimulai dari gembala dan kepada jemaat. Apakah ada persekutuan atau kita seperti datang ke gedung bioskop, ke restoran, makan, bayar dan pulang selesai? Mari saudara cek. Kalau Anda kedapatan seperti itu, mari berdoalah.
Karena Tuhan hadir hanya dalam persekutuan. Katakan amin. Dan gereja bernubuat, berdoa syafaat. Penglihatan Rasul Yohanes ini adalah sebuah nubuatan tentang lahirnya imam pendoa syafaat, yaitu mereka yang dipenuhi oleh firman Tuhan, gulungan kitab, sehingga hati mereka dikuasai oleh roh nubuatan yang membuat mereka bernubuat. Dan bernubuat itu adalah doa firman. Ingat saudara, nubuatan itu bukan berasal dari diri kita, tetapi doa firman. Mungkin saudara berpikir bahwa, Pak, saya tidak bisa bernubuat. Saudara dengar, nubuatan itu adalah penggenapan firman. Bernubuat adalah doa firman. Ketika saudara tiap hari membaca firman, hati saudara dipenuhi firman, mengalir dari hati saudara perkataan roh itu. Sebab firman adalah perkataan roh, roh Allah. Dan yang keluar dari mulutmu adalah doa firman, dan itulah nubuatan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah saudara tinggalkan firman. Jangan saudara tidak membaca firman. Isi hidupmu ketika engkau duduk dimanapun berada. Buka HP, baca Alkitab. Di pesawat, di tempat kerja, ada waktu kosong, buka sebentar. Baca. Saudara, maka engkau akan bernubuat. Itulah nubuat. Nubuat bukan meramal. Tanda kutip. Banyak orang ingin jadi peramal. Maaf saudara, jangan bangga kalau kita meramal orang. Itu bahaya. Saya pun tidak berani. Banyak orang ingin diramal oleh saya. Dan banyak orang meninggalkan saya karena mereka melihat saya tidak memiliki karunia meramal. Banyak orang-orang bisnismen cari peramal-peramal rohani. Hati-hati saudara. Dan jangan bangga kalau saudara menjadi peramal. Tidak. Anda bernubuat. Bernubuat itu doa firman. Bernubuat itu bukan ngeramal. Ngeramal nasib bangsa. Ngeramal hidup nasibnya orang. Ngeramal nasibnya gembala. Ngeramal nasibnya jemaat. No. Saudara hati-hati. Karena gereja akan menjadi rumah untuk meramal. Itu namanya berhala. Tetapi ketika Tuhan menunjukkan sesuatu, baru saya sampaikan. Tapi bernubuat tiap hari. Saudara, bernubuatlah. Itu bukan sekedar artinya saudara kalau perintah bernubuatlah kemudian saudara itu belajar sesuatu untuk bernubuat. Saudara mencari sekolah nubuat. Bahkan ada sekarang sekolah tanda kutip paranormal. Hati-hati. Hati-hati saudara. Sekolah bagaimana Anda bisa meramal. Hati-hati. Yang Alkitab katakan, bernubuatlah. Makanlah firman. Selesai. Setiap saudara adalah seorang yang bernubuat. Katakan amin. Karena saudara adalah seorang yang penuh firman. Yang nanti katakan amin. Nah, perhatikan. Penundaan tidak akan pernah ada lagi. Kenapa? Karena ada orang yang bernubuat. Saudara, ketika saudara bernubuat, percepatan dari surga bergerak. Saudara, ketika semua gereja bernubuat, pasukan tentara Allah akan berperang. Sepertinya saudara, apa yang disampaikan Tuhan Yesus, apa yang kau ikat di bumi terikat di surga, apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Aku memberikan kunci kerajaan surga. Saudara, ini bukan sekedar berbicara berkat materi. No, tapi ini kunci komando. Surga menunggu komando dari bumi. Karena setan ada di bumi dan saudara adalah pasukannya. Saudara intelijen surga.
Seorang nabi itu intelijen surga. Seorang pendoa itu intelijen surga. Anda tahu. Dan Anda harus mulai mengeluarkan tongkat komando itu. Maka surga bergerak. Anda mengerti sekarang? Kunci kerajaan diberikan. Bukankah itu tongkat komando? Dan Anda bukan memerintah surga. Bukan. Tapi memang sistem pemerintahnya begini. Makanya Tuhan Yesus mendirikan camp pasukan di bumi. Gereja itu adalah camp pasukan doa. Dengar, gereja itu bukan rumah balet. Gereja itu bukan rumah mode, saudara. Tapi gereja itu camp perang. Jadi saudara bisa mengerti, Matius 16 ayat 18. Tuhan Yesus berkata, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Tuhan sedang mendirikan camp pendoa syafaat. Dari camp ini, dari rumah kendali nuklirnya Tuhan, maka surga terbuka. Dan saudara, yang berperang Tuhan, maka itu saya sudah sampaikan bahwa orang Kristen dipanggil untuk perang. Dia punya roh perang, memerangi kuasa jahat. Dia adalah tentara Allah. Makanya Efesus 6 ayat 10 saudara baca. Jadi akhirnya, saudara, ayat itu berkata, jadi akhirnya, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan. Saudara, seorang prajurit harus kuat. Seorang prajurit latihan setiap hari. Seorang prajurit harus memiliki radar yang tanggap. Seorang prajurit harus memiliki keterampilan diri. Dia awas. Tidak ada prajurit yang tidak bangun pagi. Tidak mungkin prajurit tidak bisa bangun pagi. Latihan mereka ditempa bangun pagi. Karena musuh datang petang kepada pagi. Saudara, mereka orang-orang yang dipersiapkan. Dan ketika mereka memberikan nubuatan, maka surga melakukan serangan. Sayangnya saudara, kunci kerajaan surga tidak dipakai. Orang Kristen hanya membuka pintu surga hanya untuk ekonomi. Hanya untuk sekolah anak. Saya pikir kunci surga tidak diberikan untuk buka itu, saudara. Tidak, Anda salah kunci itu. Nggak ada. Kunci itu diberikan mengalahkan kuasa maut. Saudara, Tuhan Yesus memberikan kepada Petrus. Itu sebagai tanda bahwa akan terjadi, nanti akan bangkit pasukanku yang membawa kunci. Dan itulah kunci Daud, saudara. Kunci Daud, makanya terkenal kenapa namanya kunci Daud. Daud itu seorang imam dan nabi. Daud itu adalah penyembah. Daud menulis surat Mazmur, saudara. Kemungkinan 72 kitab Mazmur. Luar biasa. Karena dia penyembah. Maka itu saudara, pemulihan pondok Daud. Saudara harus perhatikan. Daud ini yang dipakai kuncinya. Kenapa? Daud mengalahkan Goliat. Daud seorang raja, seorang imam, seorang prajurit Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengerti bahwa ternyata surga menunggu kita. Sayangnya sekali lagi tidak pernah memakai kunci itu untuk membuka pintu surga, yaitu melepaskan kereta berkuda. Saudara, orang Kristen dibuat tidur oleh setan. Anda ditipu oleh setan. Anda menginginkan sesuatu. Dan saudara tidak pernah bernubuat. Anda cuma memikirkan doamu untuk dirimu sendiri.
Kamu pakai kuncimu bukan buka pintu surga. Kamu pakai kuncimu untuk dirimu sendiri. Tidak, saudara. Dan Tuhan Yesus tidak sembarangan memberikan kunci. Saudara dengar ya, di luar sana orang juga berdoa. Dan mereka juga bersaksi kalau Tuhan mereka memberkati mereka. Apa bedanya doa saudara dengan doa mereka? Bahkan doa saudara nggak dijawab. Hidup mereka baik-baik, hidup mereka diberkati, rezeki lancar, jabatan bagus, warung rame, restoran rame. Itu doa loh saudara. Dia doa. Sedangkan saudara juga berdoa sama. Tapi saudara nggak dapat apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Nah, apakah mereka itu berdoa dikabulkan? Tidak. Sebab tidak perlu berdoa kalau untuk rezeki. Yang penting Anda jujur. Yang penting masamu enak. Yang penting kamu punya dedikasi. Yang penting kamu disiplin. Gak usah doa. Jadi mereka doa sama siapa? Ya buang tenaga saja doa. Karena doa yang didengar adalah doa di dalam nama Yesus. Anda harus ingat. Saudara sebagai pendoa harus mengerti. Hari ini Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, laut dan seisinya, hanya mendengar doa orang yang ada dalam nama Yesus. Di luar itu tidak ada doa. Saudara jangan ditipu. Yang mengerti katakan amin. Makanya surga menunggu doa kita. Nah, iblis membuat kita ini berdoa untuk kebutuhan perut. Terus saja doanya ekonomi lah apa. Aduh, surga itu menunggu kapan ya ada yang bernubuat. Kita ini sudah siap, tentara Mikael itu siap saudara. Apakah Tuhan Yesus tidak berkuasa untuk membuka dan berperang? Enggak, memang itu prinsipnya begitu. Kalau kunci itu kamu buang, kalau kunci yang dalam hidupmu itu kamu nggak pakai, nggak terjadi apa-apa dalam hidup saudara. Anda harus mengerti, Anda diberikan kunci. Nama Yesus itu untuk membuka kunci surga. Maaf, pintu surga. Saudara pakai nama Yesus untuk apa? Makanya hanya orang-orang yang merindukan Tuhan Yesus segera datang tiap hari, sambil dia bekerja, sambil dia memasak, sambil dia bertugas, dia rindu Tuhan, Engkau datang. Mungkin dia sebagai seorang supir taksi, sambil dia menaiki mobil atau menaik sepeda motor, hatinya menantikan Tuhan. Orang ini pasti bernubuat. Di dalam hatinya selalu bernubuat. Dan itulah yang membuat tidak ada lagi penundaan. Saudara, siapa yang menunda Tuhan Yesus datang? Jangan-jangan kita. Makanya ketika ada orang bernubuat, malaikat Mikael langsung keluar. Seperti pagi hari ini saudara. Ya, setiap saudara yang benar-benar mengerti kebenaran ini dan engkau percaya, maka di atas saudara terjadi pertempuran besar. Karena saudara intelijen surga. Dan setiap hari saudara memiliki mata yang tajam untuk mengawasi keluarga saudara, untuk mengawasi kota, kampung saudara. Dan yang bisa saudara lakukan adalah dengan bernubuat, berdoa setiap pagi, maka menggerakkan surga. Saudara dengar, Tuhan Yesus tidak senang kalau surga tidak bekerja. Sampai hari ini surga bekerja. Karena Tuhan Yesus berkata, aku bekerja sebab Bapakku bekerja. Saudara, mari bernubuat. Anda sekarang ngerti ya? Karena semua keputusan rahasia Allah sudah diberikan kepada saudara dan saya. Bernubuat itu melalui mulut dan hati. Iblis tahu dia serang mulut orang Kristen, dia serang hati orang Kristen dan pikiran, supaya mereka tidak bisa bernubuat. Dia buat orang Kristen tidur semua, pagi-pagi tidur, dan doanya dibuat hanya rezeki. Rezeki,
rejeki, rejeki terus. Kenapa? Surga nganggur. Tapi bersyukur NCC Internasional bangkit. Tuhan Yesus menemukan camp perangnya, yaitu NCC Internasional. Saya dan saudara, sejak 2017, saudara, NCC Internasional bulan September 23 September 2017 bangkit. Itulah yang namanya tahun Ayin Chet. Tahun Ayin Chet itu tahun mata. Tahun mata artinya penglihatan. 5778. Dan itulah permulaan hidup yang baru. Saudara dengar, minggu besok saya jelaskan rahasia 2033. Saudara, Allahku dahsyat. Dia lahirkan NCC Internasional untuk mengerti segala keputusan rahasia Allah. Dan hari ini terbuka dan kita dapat melakukan. Membuka pintu surga untuk keluarga kita. Untuk kota kita, bangsa kita. Tidak ada lagi penundaan. Dan Anda buka setiap pagi. Maka terjadi peperangan, saudara. Dan pasti kemenangan ada pada Allah kita. Yang percaya, katakan amin. Halaman 107, 2 Petrus 3 ayat 11-12. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Saudara dengar, waktunya sangat mendesak dan tidak dapat ditunda lagi. Inilah saatnya gereja Tuhan harus berdiri sebagai rumah doa untuk bernubuat bagi semua suku, bangsa, dan bahasa. Sebab hanya dengan bernubuatlah maka akan genap segala apa yang dirancangkan Allah. Tugas imam setiap hari membaca, merenungkan firman Tuhan, serta berdoa nubuatan untuk semua suku dan bangsa, supaya rumah rohani terbangun atas semua bangsa dan kemuliaan Allah akan dinyatakan. Sebab melalui kepenuhan firman, maka akan menghasilkan doa yang didasari oleh firman, dan itulah yang disebut doa nubuatan. Dengar, saudara, dengar. Saya akan memberikan pengertian tentang memuji menyembah. Saudara, ada banyak orang Kristen ditipu karena mereka hanya memuji, menyembah, dan berdoa untuk kebutuhan mereka. Saya mendengar kesaksian seorang ibu dan dia suka berdoa, suka baca firman tiap hari. Dan saya katakan, apakah ibu bernubuat, bersyafaat? Tidak, Bapak. Saya bersyafaat ketika hanya doa bersama, doa puasa untuk Indonesia, itu pun baru saya bersyafaat. Lihat saudara, ada pengertian yang salah tentang praise and worship. Saudara, pujian penyembahan, mazmur, saudara dengar, itu adalah dupa, perkenanan Tuhan. Anda memuji, namanya aja memuji Tuhan, sebelum bernubuat. Jadi jangan salah saudara. Ada banyak orang, Pak, saya doa pagi. Apa yang sudah lakukan? Saya menyembah, Pak. Menyembah. Doanya mana? Yang Tuhan tunggu doa. Yang Tuhan cari penyembah yang benar. Karena penyembah yang benar itu berdoa dalam roh dan firman. Penyembah itu pendoa. Di dalam pendoa itu ada pujian dan penyembahan sebagai ukupan. Sama seperti imam. Sebelum mereka berdoa, mereka memberikan kemenyan, membawa korban bakaran dan keselamatan. Jangan saudara salah. Ada banyak orang muda bawa gitar, nyembah saja. Kemudian dia bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau berkati pekerjaanku, kami bersyukur, terima kasih. Terus baca firman, tepuk tangan setan. Saudara, tujuan engkau masuk hadirat Allah, bernubuat. Bernubuat itu saudara memegang kunci otoritas, dan Anda menciptakan, Anda berdoa, Bapa, bangkitkan keluarga-keluarga.
Keluargaku menjadi keluarga pendoa. Keluargaku menjadi imam-imam. Keluargaku dipakai Tuhan. Keluargaku akan membongkar setiap kerajaan kegelapan. Aku percaya Tuhan, Engkau memakai gereja-gereja Tuhan. Itu yang ditunggu. Tapi iblis menyuruh begini, nyanyi, nyanyi terus. Makanya banyak muncul pemuji, sedikit pendoa. Anda bisa mengerti? Karena pendoa itu melepaskan peluru. Gereja-gereja membangun nyanyi. Apalagi sekarang YouTube, wadah yang luar biasa, TikTok. Banyak orang Kristen suka nyanyi. Tapi waktu doa tidur dia. Masih bersama saya enggak? Banyak orang Kristen suka nyanyi. Nyanyi di kamar mandi, nyanyi di karaoke, nyanyi di gereja, jadi WL, jadi singer. Banyak suka main musik, musik di rumah, musik di kafe, musik di restoran, wedding. Banyak pengen tampil nyanyi, tapi ketika mereka berdoa, terkunci mulut mereka. Mereka diam 1000 bahasa. Mereka tidak menciptakan sesuatu. Jangan salah, saudara. Jangan salah. Saudara, tidak harus orang masuk hadirat Allah itu menyanyi. Yang benar memuji. Memuji dibagi dua. Ada ditambah not. Itu ada lantunan musik, not, nada, tapi ada yang memuji dengan verbal, perkataan. Contoh, saya menyembah. Ini saya tunjukkan prakteknya supaya saudara mengerti bagaimana perlunya bernubuat. Karena saudara mempercepat kedatangannya. Perhatikan. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Saudara, itu menyanyi. Memuji dengan nyanyian. Itu pun menyembah. Tapi jangan dipatok harus dengan nada. Dengarkan. Yang satunya, Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Kasih-Mu melimpah dalam hidup kami dan keluarga kami. Itu memuji. Sama. Bedanya dengan nyanyian, yang satu dengan perkataan. Tidak harus. Jangan pernah dipatok bahwa masuk hadirat Tuhan, bawa gitar dulu, nyanyi dulu 1-2 lagu. Aduh saudara, itu agamawi. Anda datang buka hati, Anda tersungkur di hadiratnya, dan mulai saudara keluarkan roh doa itu. Dan Anda berkata, aku bersyukur Bapa. Kalau Anda ingin nyanyi, nyanyilah. Dan kemudian jangan lupa bernubuat. Karena surga menunggu komando saudara. Tongkat komando ada padamu. Surga nunggu. Jangan nyanyi terus. Anda nyanyi terus. Ini kuda kereta, kuda peperangan Mikael gak berangkat-berangkat. Kalau Anda mau nyanyi, nyanyilah bernubuat. Itu tadi bermazmur. Saudara bisa berkata, aku percaya Tuhan. Oh sadari patakara, aku percaya Indonesia diberkati. Aku percaya bangsa-bangsa diselamatkan. Saat ini aku rebut dalam nama Yesus setiap jiwa-jiwa. Itu saudara, langsung kereta berkuda langsung. Come on, perang. Kalau Anda cuma nyanyi doang, nyanyi. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Tuhan punya kuasa. Tuhan, utangku belum selesai dibayar Tuhan, tapi aku percaya Tuhan utangku lunas hari ini. Anda mengerti maksud saya sekarang? Mungkin Anda tertawa ya.
Apakah itu menggerakkan pintu surga? Anda mengerti sekarang? Yang Tuhan tunggu Anda bernubuat. Tuhan tidak tunggu rengeanmu karena hutang, rengeanmu karena sakit, rengeanmu tentang apapun. Justru di tengah penderitaan engkau bernubuat. Di situ peperangan terbesar terjadi. Ada mengerti sekarang? Saya berharap imam-imam tidak ada yang begitu, ya itu contoh saja. Karena di luar sana banyak lagu-lagu baru, nyanyi. Itu bukan bernubuat. Ngapain begitu? Ngapain? Buang waktu. Lebih baik nyanyi aja di kamar mandi. Tapi kalau Anda mau bernubuat sambil nyanyi meskipun di kamar mandi, saudara ciptakan lagu nubuatan. Makanya doakan saudara semua, lahirnya lagu nubuatan. Lagu-lagu Pentakosta itu lagu nubuatan. Tapi sayangnya lahir lagu yang ada di YouTube dan TikTok itu lagu merengek. Itu lagu cengeng. Saudara, lagu Pentakosta zaman-zaman dulu dia bernubuat. Api kemuliaannya tercurah bagi kita. Penuhi, bangkitlah gerejanya, api kemuliaan. Mungkin gereja lebih bagus ya, kalau nggak ada lagu pengagungan, lebih baik langsung praise aja. Sebab setiap praise itu pasti nubuatan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Biar Allah. Saudara, mungkin kita harus berubah loh. Maka itu saya pesan teman-teman. Teman-teman harus pandai-pandai. Gereja hadir, praise and worship itu bernubuat. Kita nggak lagi nyanyi-nyanyi. Kecuali di luar ya. Di luar itu orang-orang belum kenal Tuhan, mungkin dia fokusnya hanya rezeki. Di gereja bukan fokus rezeki. Mari kita rubah. Lagu lebih banyak pengagungan. Lebih banyak bernubuat tentang gereja, tentang umat Tuhan. Kita nyanyi sambil menguatkan iman kita, bukan melemahkan iman kita. Jangan kesaksian lagu. Saudara, kesaksian Tuhan Yesus itu roh nubuat. Setiap kesaksian yang menghasilkan peperangan, itu kesaksian yang bagus. Tapi kalau kesaksian saudara hanya menghasilkan decak kagum, sama dengan kesaksian tetanggamu. Tetanggamu juga bersaksi kok. Sama. Apakah kesaksian saudara menghasilkan nubuatan? Tidak. Saudara jangan sekedar menyaksikan sakit sembuh, hutang lunas, pekerjaan diberkati. Itu sama dengan kesaksian dunia. Kalau Anda mau kesaksian sakit sembuh, lihatlah apa makna dari sakitmu itu. Tuhan mau apa? Disitulah menghasilkan peperangan roh. Kalau saksi saudara seperti orang dunia, saudara, saya bersyukur Tuhan saya menolong anak saya bisa masuk kedokteran, bisa masuk jadi tentara, bisa masuk jadi polisi, bisa bla bla. Itu tidak menghasilkan nubuatan. Anda mengerti sekarang? Karena waktunya singkat dan semua akan hancur, betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Mari kita berubah. Karena yang mempercepat kedatangan itu kita. Kunci tongkat komando sudah ada pada kita. Setiap hari kita harus bikin surga repot. Setiap hari kita bikin surga sibuk. Setiap hari kita bikin malaikat Mikael perang, perang, perang. Makanya 24 pintu gerbang surga, saya bersyukur, tidak membuat surga menganggur. Saudara, Tuhan Yesus paling tidak suka dengan menganggur. Pribadi yang aktif bekerja itu Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh, haleluya.
Tuhan Yesus tidak pernah suka dibuat nganggur. Makanya dia cari gereja yang membuat dia bergerak bersama pasukannya. Anda bisa mengerti nggak sekarang? Jangan pernah buat surga sepi. Bikin surga repot. Tapi jangan ngerepoti surga. Anda mengerti maksud saya? Jangan merepotkan surga tapi bikin surga repot. Merepotkan surga itu dengan apa? Lagu cengeng, keluh kesah nasib sendiri. Itu ngerepotin surga. Tapi bikin surga repot, bikin surga sibuk itu dengan doa peperangan, dengan doa syafaat. Oh dahsyat saudara, Tuhan hadir di gereja yang bernubuat. Mari NCC Internasional bangkitlah. Kalau Anda ada di dalam sebuah gereja, pulihkan gereja saudara. Berikan buku keimaman ini dan juga rekaman khotbah setiap hari ini kepada gembala saudara, supaya gereja saudara dicintai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak suka gereja yang nganggur. Dia mencari gereja seperti Maria, bukan Marta. Ada gereja saudara, bingung aja dengan kegiatan A, kegiatan B, kegiatan C, kegiatan D, tapi di dalamnya tidak ada roh nubuat. Kumpulin orang tua, nyanyi-nyanyi doang. Saudara, apakah itu tidak baik, Pak? Baik untuk jiwamu, baik nak, tapi buang waktu. Kalau perkumpulanmu tidak menghasilkan doa nubuatan, buang waktu. Itulah pelayanan Marta. Pelayanan Maria mengambil yang terbaik. Apa yang terbaik hari ini? Doa nak, doa syafaat nak. Jadi kita nanti minggu berkumpul, halo teman-teman semua ya. Kita harus punya mental, jiwa. Kita ini tentara Allah yang berkumpul di Janti. Lagu kita adalah lagu nubuatan. Amin. Perkataan kita adalah perkataan nubuatan. Waktu WL mimpin, jangan mimpin dengan persoalan. Mimpinlah dengan peperangan. Katakan amin. Anda nyanyi lagu apapun, Anda kasih Tuhan, aku percaya perkataan iman harus keluar. Sungguh indah gereja itu saudara. Pendoa syafaat, berdoa firman itu adalah nubuatan. Setiap firman yang saya sampaikan bukan dongeng. Setiap firman yang saya sampaikan bukan cuma pengetahuan, tapi nubuatan. Dan kita harus mendengar dan melakukannya. Maka terjadi dalam hidup kita breakthrough saudara, kemenangan. Terjadi pemulihan. Dahsyat saudara. Tiap hari setan digempur. Tiap hari surga sibuk perang. Minggu pesta perang kita. Wow. Tuhan mendapati gerejanya sempurna. God bless you all.